Halo guys, ketemu lagi sama gue Jonas. Masih ingat dong di video apa itu Tezos? Gue sempat bahas sedikit soal Tezos yang anti hard fork. Kali ini gue mau bahas lebih detail dan apa sih keuntungan dari anti hard fork ini buat kalian untuk cari cuan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Let's go! Keunikan dari Tezos dibandingkan blockchain protokol lainnya adalah self-mending blockchain network. Jadinya si Tezos ini bisa mengupgrade dirinya sendiri untuk menghindari adanya hard fork. Hard fork itu tidak terlalu baik untuk suatu platform karena bisa memecah komunitas. Jika komunitas terpecah, maka harganya sudah pasti akan terpecah juga. Karena menggunakan on-chain governance, Tezos bisa mengusulkan, memilih, menguji, dan mengaktifkan upgrade protokol tanpa perlu hard fork. Contoh gampangnya itu mirip seperti struktur perusahaan korporat, di mana pemegang saham dapat memberikan suara untuk menentukan arah perusahaan. Quiz time! It's quiz time. Apa yang dimaksud dengan self-mending? A. Kebal dari segala error. B. Mampu mengupgrade dirinya sendiri. C. Tidak akan habis supply-nya. D. Tidak ada yang benar. Self-mending maksudnya adalah mampu mengupgrade dirinya sendiri. Jadi yang mana jawabannya? Jadi B ya jawabannya guys. Lalu gimana ya self-mending ini bekerja? Untuk memahami secara detail soal self-mending, kalian akan dibawa dalam 4 buah proses. Pertama adalah proses self-mending Tezos dimulai dengan periode proposal, di mana Baker dapat mengirimkan proposal secara on-chain. Baker mengajukan proposal dengan mengirimkan hash dari kode sumber. Dalam setiap periode proposal, Baker dapat mengirimkan hingga 20 proposal. Pengajuan proposal juga dihitung sebagai pemungutan suara, yang setara dengan jumlah rolls dalam staking balance pada proses awal, atau singkatnya, apabila kamu memiliki lebih banyak koin Tezos, maka kamu akan lebih banyak punya suara. Baker lain kemudian dapat memberikan vote pada proposal selama periode proposal hingga 20 kali. Pada akhir periode proposal, jaringan akan menghitung voting proposal, dan proposal yang paling banyak dipilih akan langsung ke periode voting eksplorasi. Jika tidak ada proposal yang diajukan, atau jika ada hasil voting yang sama antar proposal, periode proposal akan diulang sekali lagi. Dalam periode voting eksplorasi, Baker dapat memberikan voting pada proposal peringkat teratas dari tahapan sebelumnya. Baker dapat memilih yay, nay, atau abstain pada proposal tertentu. Abstain berarti tidak memilih pada proposal. Seperti dalam periode proposal, voting Baker didasarkan pada jumlah roll dalam staking balance. Jika partisipasi voting total yay, nay, atau abstain memenuhi target dan mayoritas 80% Baker yang terlibat menyetujui proposal tersebut, maka proposal akan diajukan ke periode testing. Jika partisipasi voting gagal mencapai target atau mayoritas 80% tidak terpenuhi, proses amandemen dimulai kembali ke awal periode proposal. Nah, proses ini akan menentukan apakah proposal upgrade akan di-approve atau enggak. Namanya testing periode. Jika proposal disetujui dalam periode voting eksplorasi, testing periode dimulai dengan testnet fork yang berjalan paralel dengan jaringan utama selama 48 jam. Fork ini memiliki akses ke standard library, tetapi diberi sandbox. Testing periode ini digunakan untuk menentukan apakah suatu proposal merupakan upgrade yang layak untuk protokol tersebut. Testnet fork memastikan upgrade tidak merusak jaringan blockchain. Jika upgrade diadopsi, jaringan akan terus membuat transisi jaringan yang valid. Tahap terakhir dari proses self-mending ini adalah periode promosi voting. Pada akhir testing periode promosi voting dimulai. Pada periode ini, jaringan memutuskan apakah akan mengadopsi upgrade protokol ini berdasarkan on-chain discussion dan perilakunya selama testing periode. Seperti dalam periode voting eksplorasi, Baker mengirimkan vote mereka menggunakan ballot operations. Dengan vote mereka dihitung secara proporsional dengan jumlah rolls dalam staking balance-nya. Jika pada akhir periode ini hasil voting menunjukkan partisipasi mencapai 80% yang memilih yay, maka proposal upgrade akan di-approve untuk dijadikan mainnet baru. Jika tidak memenuhi 80%, maka akan diulangi lagi ke periode proposal. Quiz time! It's quiz time. Apa yang akan terjadi jika voting tidak mencapai 80% dari Baker? A. Proposal upgrade akan ditolak. B. Baker kehilangan hak untuk voting. C. Proposal upgrade akan diamandemen dan kembali ke periode proposal. D. Baker akan kehilangan koin Tezos mereka. Jika voting tidak mencapai 80%, maka proposal upgrade akan kembali diamandemen dan kembali ke periode proposal. Jadi jawabannya C ya. Nah, udah lengkap banget kan gue jelasin tentang proses self-mending Tezos ini.
Dengan self-mending ini, pengguna Tezos bisa terhindar dari konflik yang memecah belah komunitas Tezos. Oleh karena itu, trust dan konsensus yang dibangun dalam komunitas Tezos bisa menjadi sangat menguntungkan, karena konflik internal tidak akan mempengaruhi harga koin Tezos. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Yang paling penting, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang lainnya. Bye!